Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa lagi dalam Renungan 79 Keluarga Jemaat GPDI El Shaddai Magelang. Mari kita deklarasikan salam revival. Revival, saya berubah, saya berkarya, saya menjadi berkat. Puji nama Tuhan, di dalam renungan saat ini saya beri tema istri yang cakap. Ya, kita akan melihat di dalam Amsal 31 ayat 15, demikian firman Tuhan. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ya. Saya baca di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini dikatakan, pagi-pagi buta ia bangun untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya dan untuk membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Kalau kita melihat judul dari perikop ini adalah puji-pujian untuk istri yang cakap. Cakap berarti sanggup. Cakap berarti mampu, dapat melakukan sesuatu, pandai dalam mengatur segala sesuatu. Ya. Kalau kita melihat ini adalah Amsal, ya, di dalam ayat 1 sudah dijelaskan di sana kepada Lemuel, Raja Masa. Ya. Menurut tafsiran ini adalah Salomo dan Lemuel itu adalah nama panggilan kesayangan dari Batsheba sebagai ibu daripada Salomo ini. Ya. Jadi ini adalah nasihat dari ibu si Lemuel sebagai raja supaya dia memperoleh istri yang cakap, ya. Saya kira ini juga menjadi kerinduan dari semua ibu yang memiliki anak, ya, laki-laki, ya, tentunya dia merindukan setiap anaknya juga memiliki istri yang cakap, ya. Itu sebabnya dikatakan di dalam Amsal ini, dia bangun pagi-pagi buta untuk menyiapkan makanan bagi keluarganya. Hal ini menunjukkan kepedulian dan keinginannya untuk memberikan yang terbaik bagi keluarga. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini, ya, seorang istri yang didambakan adalah orang yang menunjukkan kepedulian, keinginan untuk memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Dikatakan juga selain itu dia juga mengatur dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya. Hal ini menunjukkan kesanggupan atau kemampuan untuk memimpin. Jadi kita bisa melihat, ya, seperti apa istri yang dirindukan oleh seorang ibu yang memiliki anak laki-laki. Seperti apa seorang istri yang dirindukan juga oleh Lemuel dalam hal ini, ya, adalah seorang istri yang cakap, yang memiliki kesanggupan, kemampuan untuk memimpin. Ya. Itu berarti istri yang cakap itu tidak hanya cantik wajahnya atau rupawan, ya, menarik. Tetapi istri yang cakap adalah dia yang memiliki kemampuan atau kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu bagi keluarga dan rumah tangganya. Ya. Ada orang yang sangat merindukan memiliki istri yang cantik, ya. Yang pastinya setiap lelaki, ya, rindu untuk punya istri yang, ya, cantik, rupawan. Ya. Tapi berbicara tentang istri yang cakap itu tidak hanya terlihat, ya, bukan hanya terlihat dari cantiknya dia, ya, menariknya dia, tetapi dia memiliki kemampuan, dia punya kesanggupan untuk melakukan segala sesuatu bagi keluarganya, bagi rumah tangganya, bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Di luar sana ada banyak yang cantik, ya, tetapi tidak memiliki, tidak cakap, ya.
tidak tahu seperti apa untuk mengurus rumah tangga dengan baik. Ya. Cakap juga itu pandai, mahir, cekatan dalam mengerjakan kegiatan rumah tangga. Itu sebabnya Amsal katakan istri yang cakap lebih berharga daripada permata. Juga kalau kita melihat di dalam Amsal 12 ayat 4 bagian A dikatakan istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Di dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan istri yang baik adalah kebanggaan dan kebahagiaan suaminya. Yang pasti seorang suami bahagia memiliki istri yang cakap. Menjadi kebanggaan. Yang pasti membahagiakan bagi suaminya. Bagi ibu yang memiliki anak laki-laki. Dan kalau kita melihat dari ayat-ayat ini juga, hal ini menunjukkan betapa seorang istri seharusnya tidak mengabaikan tugasnya dalam kehidupan berumah tangga. Ia harus memberikan perhatian kepada suaminya, anak-anak dan juga seisi rumahnya, kepada para pelayan, pembantu. Ya. Kalau punya pembantu, ya, dia bisa mengatur. Ya. Ada yang punya karyawan-karyawan bisa mengatur. Ya. Ada kemampuan untuk mengatur, ya, untuk memimpin. Dengan demikian dia adalah istri yang bertanggung jawab atas rumah tangganya, supaya bahtera rumah tangganya dapat berjalan dengan lancar, ya, hidup damai dan bahagia, ya, terarah dengan baik, ya, ada kebahagiaan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Damai dan bahagia itu adalah kerinduan setiap keluarga Kristen. Saya percaya setiap jemaat GPD El Shaddai Magelang merindukan hal yang demikian dalam rumah tangga. Ada kebahagiaan, ada damai, sukacita. Ya. Dan kalau kita belajar dari ayat ini, ada peran dari seorang istri yang cakap. Nah, bagaimana menjadi istri yang cakap? Seorang istri harus hidup takut akan Tuhan. Itu adalah jawaban untuk menjadi istri yang cakap, hidup takut akan Tuhan. Di ayat yang ke-30, Amsal 31 ayat 30 katakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, khususnya bagi ibu-ibu GPD El Shaddai Magelang, ya, istri-istri, ya, jemaat GPD El Shaddai Magelang, dalam mengarungi, ya, kita tahu bersama dalam mengarungi bahtera rumah tangga pasti akan mengalami banyak tantangan, ya, ada banyak masalah, persoalan. Jika seorang istri tidak takut akan Tuhan, dia bisa terbawa emosi, ya, memicu pertengkaran, dan akhirnya tidak menjadi penolong yang baik dalam keluarganya, melupakan tanggung jawab dalam keluarga, tidak bisa cakap dalam urusan rumah tangga. Kalau dia tidak hidup takut akan Tuhan, yang pasti ada banyak hal yang akan terjadi dan merugikan rumah tangga. Istri yang takut akan Tuhan itu akan selalu dan pasti menerapkan nilai-nilai firman Allah di dalam keluarganya, kepada suaminya, kepada anak-anaknya, ya, selalu ada untuk keluarganya, ya, tidak bertengkar dengan suami dan anak-anaknya. Yang namanya konflik ya tetap ada, ya. Tapi saya percaya istri yang cakap dapat menyelesaikan setiap konflik dalam keluarga. Dengan demikian dia adalah istri yang cakap, ya, penolong. Karena cakap juga menunjukkan perpaduan yang luar biasa antara kekuatan, ya, kemampuan dan kelemah lembutan, ya. Karena ternyata cakap itu bukan hanya berbicara kesanggupan, ya, kekuatan, tetapi kelemah lembutan
ya, yang menjadi satu dalam diri seorang istri yang cakap. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati Tuhan, Jemaat GPD LCD Magelang, kalau kita lihat renungan hari ini membahas tentang peran seorang istri dalam rumah tangga. Harus menjadi seorang istri yang cakap, namun tentunya dalam rumah tangga yang bahagia bukan hanya karena peran istri yang cakap, ya, tetapi juga kerjasama suami dan anak-anak yang hebat. Tapi saat ini kita membahas tentang konteks, ya, tentang istri yang cakap, ya, karena ini konteksnya adalah tentang istri yang cakap, ya. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa, dan sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti Renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat bagi kita semua dan bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, mau menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dan keluarga, dapat disalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa yang baik. Kami bersyukur buat firman-Mu boleh datang dalam setiap kehidupan kami, terlebih khususnya bagi keluarga Jemaat GPD LCD Magelang, bagi mereka, para istri, supaya hidup takut akan Tuhan, menjadi istri-istri yang cakap di dalam Tuhan. Dalam rumah tangga kami percaya ada sukacita, damai sejahtera yang terus terjadi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, buat seluruh jemaat GPD LCD Magelang dimanapun mereka berada, Tuhan selalu menyertai dan melindungi. Tuhan berkati di dalam setiap pekerjaan dan usaha mereka, dalam setiap pergumulan mereka. Kami percaya ada kekuatan, ada kemenangan, jawaban dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Ya Tuhan, terima kasih karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati keluarga jemaat GPDI LCD Magelang, semua Engkau sediakan untuk kami yang mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.